Pikir panjang, delima yang satu hasil jual jubah tadi diberikan oleh Sayyidina Ali kepada orang yang minta-minta ini. Dan di antara penyebab datangnya rizki yang sangat mujarrab sahabat dan kontan, maka disebutkan dalam kitab ini, yaitu as-sadaqah. Kita bersedekah sahabat. Qala Rasulullah bersabda, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya sahabat. Maksudnya di sini, ketika kita bersedekah, walaupun zahirnya kita itu mengeluarkan harta, tapi pada hakikatnya kata hadis ini mengatakan harta kita tidak berkurang sahabat. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan bal yasdad. Bahkan bertambah. Berapa bertambahnya? Maka insya Allah keterangan ini sudah biasa kita dengar sahabat ya dari para asatid. Maka paling tidak ketika kita bersedekah 1, maka akan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan 1 kebaikan sahabat, maka balasannya adalah 10 yang semisal, kata Allah sahabat. Kalau kita sekarang bersedekah 1000, maka Allah menyiapkan 10 orang untuk memberikan kita 1000 pada kita sahabat. Atau Allah menyiapkan 10.000 yang akan diberikan kepada kita saat kita membutuhkan. Kira-kira seperti itu sahabat. Ini paling sedikitnya. Kalau paling banyaknya, maka tidak terbatas sahabat. Kalau di atasnya 10 masih ada. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kata Allah sahabat, maka seperti halnya kita menanam 1 buah biji sahabat. Anggap biji jagung misalkan. Kita nanam 1 biji jagung, maka dari biji tersebut ambatat sab'a sanabil, akan tumbuh 7 tangkai sahabat. Dan dari setiap tangkai tersebut akan tumbuh 100 biji jagung sahabat. Sehingga dari 1 yang kita tanam tadi itu akan tumbuh 100 dikali 7, yaitu 700 kali lipat sahabat. Kira-kira seperti itu. Kalau yang lebih tinggi lagi maka tidak terbatas. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan harta kepada kita, memberikan rezeki kepada kita tanpa perhitungan sama sekali. Jadi kira-kira seperti itu sahabat. Karena itu ketika dulu Sayyidina Ali itu istrinya ngidam delima sahabat karena tengah hamil, yang tak lain istrinya adalah putrinya Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah. Maka kemudian Sayyidina Ali karena tidak punya uang sahabat, diriwayatkan menjual bajunya sahabat. Kemudian dari menjual baju tersebut atau jubah tersebut, maka dibelilah 1 delima. Sehingga ketika pulang dengan 1 delima ini, di tengah jalan ternyata ada orang yang meminta-minta sahabat karena kelaparan. Maka tanpa pikir panjang, delima yang 1 hasil jual jubah tadi diberikan oleh Sayyidina Ali kepada orang yang minta-minta ini. Sehingga singkat cerita sahabat, sampai rumah Sayyidina Ali tidak bawa delima, jubahnya juga sudah dijual, uangnya habis. Maka singkat cerita, tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu Sayyidina Ali dengan membawa 9 delima sahabat. Dengan alasan katanya delima ini diberikan oleh tetangga yang pernah dibantu oleh Sayyidina Ali. Setelah dihitung oleh Sayyidina Ali, kok delimanya 9? Padahal kata Allah, kalau kita bersedekah 1 maka balasannya 10. Maka sontak Sayyidina Ali bertanya kepada orang yang mengantarkan itu, wahai bapak, kenapa delimanya cuma 9? Padahal kata Allah, firman Allah, kalau kita berbuat 1 kebaikan maka balasannya 10. Saya tadi telah sedekah 1 delima, tapi kenapa sekarang 9, kata Sayyidina Ali sahabat. Maka sambil gemetar, orang yang mengantarkan delima tersebut mengambil delima dari sakunya sahabat. Ini Sayyidina Ali delima yang diberikan oleh orang tadi, karena saya sangat kepingin Sayyidina Ali sehingga saya sembunyikan. Maka karena kejujurannya tersebut, oleh Sayyidina Ali diberikan 3 delima yang halal sahabat. Maka inilah kemudian keyakinan-keyakinan yang patut, keimanan-keimanan yang patut kita tanamkan di dalam hati kita sahabat. Tidak akan berkurang harta, melainkan akan ditambah yang minimal 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibni Abbas, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
ista'inu 'ala rizqi bis-shadaqah. Minta pertolonganlah kalian, maksudnya di sini di hadis Rasulullah ini sahabat, pada rizki yang disedekahkan sahabat. Atau minta tolonglah terhadap rizki yang disedekahkan sahabat. Dalam artian kalau kita tengah punya masalah, maka dalam keterangan lain juga disebutkan saat kita punya masalah, maka banyak-banyaklah bersedekah sahabat. Kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Dengan niat wasilah sedekah tersebut, kita diangkat masalahnya tersebut sahabat. Bahkan ketika masalah rizki sekalipun, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullahu min fadlih. Ketika kita tengah ditakar rizkinya oleh Allah, kita tengah disempitkan rizkinya oleh Allah, maka infakkanlah sebagian apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saat kita tengah disempitkan rizki, maka justru kita disuruh bersedekah oleh Allah. Apa yang bisa kita infakkan, kita sedekahkan, maka apapun katanya sahabat yang menjadi karunia Allah kepada kita, hal itulah yang kemudian akan kita sedekahkan. Sehingga sangat banyak sekali fadilah dari sedekah ini sahabat, kalau kita betul-betul mengamalkannya. Terutama sedekah di pagi hari, sedekah ketika kita menjelang subuh, maka Masya Allah, barokahnya, fadilahnya sangat banyak, sangat dahsyat, luar biasa sahabat. Karena memang sedekah ini hal yang ibadah yang paling sulit, yang sangat berat kalau kita tidak terbiasa sahabat. Kalau kita mengkaji dari hadis-hadis yang lain, kenapa di sini disebutkan minta tolonglah terhadap rizki yang disedekahkan sahabat. Bahkan walaupun itu masalah rizki sekalipun sahabat, kita disuruh bersedekah. Karena memang sangat banyak sedekahnya. Karena memang sangat banyak fadilahnya. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah juga bisa menolak bala sahabat. Dan lain sebagainya. Yang pada intinya dengan bersedekah, dengan banyak bersedekah, maka insya Allah juga akan mempermudah dikabulkannya hajat-hajat kita sahabat. Hajat apapun itu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang ringan hati, ringan tangan untuk bisa istiqomah bersedekah sahabat. Baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Karena memang fadilahnya sangat banyak dan luar biasa. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat sahabat dan bisa menambah ilmu kita, khususnya Al-Fakir sendiri dan umumnya penonton Gus El Official semua. Terima kasih, selamat mengamalkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.